Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami, kelompok 3, mempresentasikan tentang pengantar materi pengakutansi 2, chapter 13. Sebelumnya, kenalkan dulu dengan saya Farhan Alam, dengan NIM 2019 1131 006. Selanjutnya, anggota tim lain. Dengan saya Putri Cahyadi dengan NIM 2019 1131 018. Dengan saya Dela Amelia Pramesti dengan NIM 2019 1131 012. Dengan saya Delvia Melta dengan NIM 2019 113 1003. Dengan saya Wijrina Andriani dengan NIM 2019 113 1002. Oke, sekarang kita langsung masuk ke pembahasan. Saya akan share screen untuk ke PPT bagian pertama. Udah kelihatan semuanya? Sudah. Ya, oke. Learning objectives yang pertama, explain how to account for debt investment. Materi ini mencakup kenapa perusahaan melakukan investasi. Alasannya 3. Yang pertama, perusahaan mungkin memiliki kelebihan uang tunai. Yang kedua, untuk menghasilkan pendapatan dari pendapatan investasi. Atau alasan yang ketiga adalah untuk alasan strategis. Selanjutnya, ini adalah gambaran singkat dari bagaimana perusahaan menginvestasi. Selanjutnya, akuntansi untuk isi hutang. Investasi hutang adalah investasi pada obligasi pemerintah dan perusahaan. Entry ini dibuat untuk mencatat yang pertama, akuisisi, yang kedua, pendapatan bunga, dan yang ketiga, penjualan. Pembahasan yang pertama, pencatatan tentang akuisisi. Pada akuisisi, investasi catat berdasarkan biaya perolehan. Biaya termasuk semua pengeluaran yang diperlukan untuk memperoleh investasi ini, seperti harga yang dibayarkan ditambah biaya perantara, komisi jika ada. Kita masuk ke sebuah contoh. Di sini ada perusahaan yang bernama Cool & Fit yang mengakuisisi 50 Doan SA 8% tenor 10 tahun dengan nominal 1.000 euro. Berarti pada 1 Januari 2020 dengan biaya 50.000 euro. Entry untuk mencatat investasi ini adalah tanggal 1 Januari, invest hutang atau debt investment 50 dikali dengan 1.000 euro masuk ke debit hanya 50.000 dan cash di kredit 50.000. Oke, yang kedua, selanjutnya merekam bunga obligasi. Di sini kita menghitung dan mencatat pendapatan bunga berdasarkan nilai catat obligasi dikalikan dengan bunga dikalikan porsi tahun obligasi tersebut beredar. Kita masuk ke contoh. Perusahaan dan contoh ini masih sama, yaitu Cool & Fit yang mengakuisisi 50 Doan SA 10 tahun dengan nominal 1.000 euro. Obligasi pada 1 Januari 2020 seharga 50.000 euro. Obligasi membayar bunga 4.000 euro per tahun pada tanggal 1 Januari. Jadi hitungannya itu sebesar 50.000 euro dikali 8%. Jika tahun fiskal perusahaan Cool & Fit berakhir pada 31 Desember, itu menambah bunga sebesar 4.000 euro yang diperoleh sejak 1 Januari. Entry untuk bunga yang masih harus dibayar atas obligasi Doan SA adalah berikut. Tanggal 31 Desember, akun debit interest receivable sebesar 4.000 euro. Akun kredit interest rate sebesar 4.000 euro. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Ade Putri Cahyadi. Tempat dan waktu kami persilahkan. Ini akan saya stop share dulu agar Adel bisa melakukan screen sharing-nya juga. Silakan Adel. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang akun investasi untuk biaya obligasi. Mencatat sebagian utang atau rugi, selisih antara hasil bersih dan penjualan. Harga jual dikurangi biaya perantara dan biaya obligasi. Terus ini ada rekaman untuk dijual.
sama kayak yang di atas tadi, KUH NF mengakuisisi 52an SA 8% 10 tahun dengan 1.000 euro obligasi pada 1 Januari 2020 seharga 50.000 euro. Obligasi membayar bunga 4.000 euro per tahun pada tanggal 1 Januari. Asumsikan bahwa KUH LNF menerima hasil bersih 54.000 euro dari penjualan obligasi DOAN SA pada tanggal 1 Januari 2021. Setelah menerima pembayaran bunga, entry untuk mencatat penjualan obligasi di atas yaitu K1 Januari uang cash 54.000, hutang investasi 50.000 dan keuntungan atas penjualan hutang investasi 4.000. Jadi hasilnya itu balance 54.000. Terus selanjutnya ada materi kedua, yaitu akuntansi untuk investasi saham, minat kepemilikan investor dalam saham biasa invest. Oke, yang saya akan bahas di sini itu pertama, kurang dari 20% itu pengaruh tidak signifikan terhadap invest. Terus metode biaya dengan penyesuaiannya itu nilainya wajar. Terus antara 20 dan 50% itu pengaruh signifikan pada invest. Metode yang digunakannya adalah equity method. Terus lebih dari 50% itu mengontrol pengaruh pada invest, laporan keuangan konsolidasi. Akuntansi untuk investasi dalam saham sejauh mana pengaruh investor terhadap operasi dan keuangan dan dari pengaruh penerbit. Selanjutnya yang saya akan bahas adalah kepemilikan kurang dari 20%. Perusahaan menggunakan metode biaya. Investasi dicatat pada biaya dan pendapatan diakui hanya ketika dividen tunai diterima. Biaya termasuk semua pengeluaran yang diperlukan untuk mendapatkan investasi ini, seperti harga yang dibayarkan ditambah biaya perantara, komisi jika ada. Oke, yang saya akan bahas di sini contohnya tuh pertama itu ada merekam akuisisi investasi saham. Pada 1 Juli 2020, LIPD mengakuisisi 1.000 saham kepemilikan 10% dari BIL Ltd. Li membayar dolar Hongkong 405 per saham. Entry untuk pembelian yaitu pada tanggal 1 Juli investasi saham 1.000 dikali dolar Hongkong 405 yaitu hasilnya 405.000 yaitu cashnya dengan 405.000. Selanjutnya merekam dividen. Selama Li memiliki saham, ia membuat entry untuk setiap dividen tunai yang diterima. Jika Li menerima dividen Hong Kong 20 dolar per saham pada tanggal 30 Desember, isinya adalah, jadi di sini 31 Desember, yaitu cashnya 1.000 dikali 20 dolar Hong Kong dolar, yaitu jadinya 20.000. Terus habis itu ada dividen revenue, penghasilan dividen yaitu 20.000. Selanjutnya merekam penjualan untuk saham. Asumsikan bahwa Li Corporation menerima hasil bersih 395.000 atas penjualan saham BIL pada 10 Februari 2021. Karena biaya saham 405.000 Li mengalami kerugian sebesar 10.000, entry untuk mencatat penjualannya itu jadinya pada tanggal 10 Februari, cashnya itu adalah 1.000 dikali 395 yang itu hasilnya 395.000 dan kerugian penjualan investasi sahamnya itu 10.000 dan di kreditnya itu ada investasi saham sebesar 405.000. Jadi hasilnya adalah balance 395.000 di debit dan 10.000 di debit, sedangkan share investment-nya ada di credit. Oke, itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rina Anggraini. Oke, pembahasan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kepemilikan antara 20% dan 50%. Perusahaan menggunakan metode ekuitas. Investasi dicatat berdasarkan biaya dan selanjutnya menyesuaikan akun investasi setiap periode untuk bagian investor dari laba bersih perusahaan, asosiasi, dan dividen yang diterima oleh investor. Di sini ada contohnya. Yang pertama adalah merekam akuisisi investasi saham. Milar mengakuisisi 30% saham biasa dengan harga 120.000 euro. Pada tanggal 1 Januari 2020,
Maka jurnal untuk transaksi tersebut adalah di sini Januari tanggal 1, di debitnya adalah share investment, di kredit adalah cash. Angkanya sebesar 120.000 sesuai dengan ordinary share of BEC PLC for 120.000 euro. Lalu selanjutnya, di sini ada contoh keduanya. Di sini ada merekam penghasilan. Diasumsikan bahwa pada tahun 2020, BEC melaporkan laba bersih sebesar 100.000 euro dengan jurnal pencatatan transaksinya sebagai berikut. Di tanggal 31 Desember, yang di debit adalah share investment, lalu di kreditnya adalah revenue from share investment. Perhitungannya adalah, di sini ada 100.000 dari income-nya dikali dengan 30%. 30% ini adalah akuisisi yang tadi pertama di sini ya. Di sini kan Miller mengakuisisi 30%. Oke, lanjut di sini merekam penghasilannya adalah share investment di debit, revenue from share investment-nya di kredit sebesar 30.000. Lalu selanjutnya di sini ada merekam dividen. Diasumsikan bahwa pada tahun 2000, BEC melaporkan laba bersih sebesar 40.000 euro. Maka jurnalnya atas transaksi tersebut adalah pada tanggal 31 Desember, cash-nya di debit, lalu kreditnya adalah share investment. Perhitungannya bagaimana? Perhitungannya di sini ada cash dividennya, kita kan tadi ada 40.000 ya, tunai 40.000 dikali dengan 30% dari akuisisi sebelumnya nih. Miller 30%. Ini masih nyambung soalnya. Jadi 30% dikali dengan dividennya sebesar 40.000 sama dengan 12.000. Cash-nya debit, share investment-nya di kredit. Lalu di sini ada namanya selanjutnya ya. Selanjutnya adalah kepemilikan lebih dari 50%. Induk perusahaan yang memiliki lebih dari 50% saham biasa entitas lain. Anak perusahaan atau afiliasi entitas saham yang dimiliki perusahaan induk. Orang tua umumnya menyiapkan laporan keuangan konsolidasi. Dengan contoh seperti ini ya. Mengaplikasikan bagaimana debt investment dan share investment dalam laporan keuangan. Oke, di sini pembahasan selanjutnya di sini adalah kepemilikan lebih dari 50%. Di sini contohnya terlampir pada slide ini, yaitu di sini ada Unilever, ada Hellman, ada Lipton, ada Adidas, lalu ada Disney Company. Ini di sini ada background-nya bagaimana akuntansi berada di dunia ya. Di sini ada sebuah brand ternama namanya Adidas, ya kan? Bisa terlihat di sini controlling build up, lalu di sini ada separate legal entities, lalu ada single company. Di sini ada kontrolnya juga dari Rockport-nya. Berikut penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya bernama dengan Della Amelia. Del. Terima kasih dengan Rina Anggraini. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi 3, yaitu mengapresiasikan bagaimana debt investment dan share investment dalam laporan keuangan, menilai dan melaporkan investasi. Kategori efek utang diklarifikasikan ke dalam 2 kategori, yaitu yang pertama efek perdagangan, yang kedua efek yang dimiliki untuk koleksi investasi. Saham diklarifikasikan ke dalam 2 kategori, yaitu efek perdagangan dan yang kedua efek non-perdagangan. Ya, ini adalah contoh dari kategori of securities. Selanjutnya yang pertama, perdagangan efek. Perusahaan memiliki perdagangan sekuritas dengan maksud untuk menjualnya dalam waktu singkat atau umumnya kurang dari sebulan. Perdagangan berarti sering membeli dan menjual. Yang kedua, perusahaan melaporkan perdagangan efek pada nilai wajar dan melaporkan perubahan dari biaya sebagai bagian dari laba bersih. Lalu diklasifikasikan sebagai aset lancar. Ini adalah ilustrasi dari perdagangan efek, seperti slide yang terlampir. Lalu yang kedua, efek non-perdagangan. Sekuritas ini dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar atau sebagai aset tidak lancar, tergantung pada tujuan manajemen. Prosedur untuk menentukan nilai wajar dan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi untuk sekuritas ini sama dengan untuk perdagangan sekuritas.
Perusahaan melaporkan efek pada nilai wajar dan melaporkan perubahan dari biaya sebagai komponen dari pendapatan komprehensif lainnya. Ya, yang ini ilustrasi untuk efek non-perdagangan seperti slide pada yang terlampir. Oke, selanjutnya dalam laporan posisi keuangan, saldo debit dalam laba atau rugi yang belum direalisasi menghasilkan yang pertama meningkat menjadi ekuitas, lalu turun menjadi ekuitas, selanjutnya kerugian dalam laporan laba rugi, lalu kerugian dalam laporan laba ditahan. Selanjutnya, financial statement presentation of investment. Use the following possible categories. Yang pertama, statement of financial position. Intangible asset, equity, property, plant, and equipment, non-current liabilities, investment, current liabilities, and current assets. Selanjutnya, income statement, ada other income and expense, lalu comprehensive income statement, other comprehensive income. Oke, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Nelsi. Oke, selanjutnya untuk materi 4 akan saya jelaskan. Di sini adalah untuk menjelaskan bentuk dan isi laporan keuangan konsolidasian serta bagaimana menyiapkannya. Di slide selanjutnya, ini adalah laporan posisi keuangan konsolidasian. Perusahaan menyiapkan laporan posisi keuangan konsolidasi dari laporan individual perusahaan terafiliasinya. Transaksi antara perusahaan afiliasi diidentifikasi sebagai transaksi antara perusahaan dan dieliminasi dalam konsolidasi. Untuk selanjutnya, di slide selanjutnya, diasumsikan bahwa pada 1 Januari 2017, Power PLC membayarkan 150.000 pound sterling tunai untuk 100% saham biasa untuk Serto PLC. Powers menyatakan investasi berdasarkan biaya. Total gabungan tidak mewakili laporan posisi keuangan konsolidasi karena ada penghitungan ganda aset dan ekuitas dalam jumlah 150.000 pound sterling. Di slide selanjutnya adalah ilustrasinya. Selanjutnya lagi adalah ilustrasinya. Di slide ini adalah cost above book value atau biaya atas nilai buku. Diasumsikan dengan data yang sudah digunakan di atas, di luar dari Power PLC yang membayarkan saham tersebut untuk Serto PLC, jadi kelebihannya biaya dibandingkan dengan nilai buku adalah 15.000 pound sterling. Ini diambil dari 16.000 pound sterling dikurangi dari 150.000 pound sterling. Di slide selanjutnya adalah ilustrasinya. Seperti yang bisa dibaca, terus juga di slide selanjutnya itu adalah content of a consolidated statement of financial position. Seperti yang bisa dilihat. Lalu di selanjutnya masih ada ilustrasinya juga. Nah, untuk yang terakhir adalah laporan laba rugi konsolidasi. Pernyataan menunjukkan hasil operasi perusahaan afiliasi seolah-olah mereka adalah satu unit ekonomi. Semua transaksi pendapatan dan beban antar perusahaan harus dihilangkan. Lembar kerja memfasilitasi penyusunan laporan laba rugi konsolidasi dengan cara yang sama seperti halnya untuk laporan posisi keuangan. Baik, itu semua adalah materi untuk chapter 13 ini. Sekian dari saya. Oke, terima kasih atas semua rekan-rekan yang sudah memberikan penjelasan mengenai hari kali ini. Saya perwakilan dari kelompok 3 mohon undur diri dan mengucapkan permohonan maaf apabila ada kekurangan. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Semuanya goodbye. Dadah semuanya.